Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dharma Rizkia MZ dari Lokal Point 6D dengan NIM 2011900125. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1 dan juga nomor 4. Adapun soal nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan kurikulum. Jadi kurikulum itu merupakan sebuah rancangan yang terdapat dalam proses pembelajaran. Soal yang A, apa yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan Islam? Jelaskan menurut pendapatmu. Kurikulum pendidikan Islam itu merupakan sebuah pedoman atau sebuah rancangan pembelajaran yang di dalamnya itu terdapat unsur-unsur atau nilai-nilai Islami guna untuk mencapai tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian yang B-nya, sebutkan 3 prinsip kurikulum pendidikan Islam dan jelaskan menurut pendapatmu. Jadi prinsip yang pertama itu berdasarkan Islam. Jadi kurikulum pendidikan Islam itu dibuat atau dibentuk itu berdasarkan Islam. Artinya dalam kurikulum itu terdapat nilai-nilai atau unsur-unsur Islami. Inilah yang membedakan antara kurikulum pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan umum. Kemudian yang kedua ada prinsip yang mengarah kepada tujuan. Artinya kurikulum pendidikan Islam itu disusun itu berdasar atau mengarahkan kepada tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam, yang mana dari tujuan pendidikan agama Islam itu sendiri adalah membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akhlak yang mulia. Nah, yang ketiga ada relevansi atau hubungan. Artinya setiap kurikulum pendidikan Islam itu atau setiap materi dari kurikulum pendidikan Islam itu harus relevan atau harus berhubungan dengan tujuan pendidikan agama Islam. Jadi materi-materi pendidikan Islam, materi yang ada yang disusun oleh kurikulum pendidikan Islam itu berhubungan, ada hubungannya untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam itu tadi. Kemudian soal yang nomor 4 adalah mengapa evaluasi sangat penting dalam kurikulum pendidikan Islam. Oke, alasan yang pertama itu karena dengan melakukan evaluasi, kita dapat mengetahui dampak dari kurikulum pendidikan Islam itu sendiri, apakah sudah sesuai berdasarkan Islam atau belum. Kemudian yang kedua adalah karena dengan kita melakukan evaluasi, kita dapat memperbaiki sistem pembelajaran. Artinya, setelah kita melakukan evaluasi, tentu kita akan menemukan banyak kekurangan-kekurangan dari pembelajaran sebelumnya. Maka dengan kekurangan tersebutlah yang harus kita perbaiki, sehingga kita juga secara tidak langsung dapat memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga adalah dengan kita melakukan